Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Nah, Ananda, hari ini kita memasuki tema 8 ya, untuk muatan pelajaran IPA, yaitu tentang gaya dan gerak. Adapun materi yang akan kita pelajari adalah pengaruh gaya terhadap gerak benda. Pengaruh gaya terhadap gerak benda dengan kompetensi dasar sebagai berikut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu mengetahui pengaruh gaya terhadap gerak benda, mengidentifikasi benda-benda yang berpengaruh terhadap gaya, menjelaskan bagaimana pengaruh benda, serta menyajikan hasil percobaan tentang hubungan antara gaya dan gerak. Nah, hubungan gaya dan gerak. Apakah gaya dan gerak itu sama? Tidak, ya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Nah, gerak adalah perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Jadi, hubungan gaya dan gerak yaitu adalah gaya dapat mempengaruhi suatu benda dapat bergerak, sedangkan suatu benda dapat bergerak karena adanya gaya. Jadi, gaya dan gerak itu saling berhubungan. Nah, benda dapat bergerak karena dipengaruhi oleh gaya. Selain itu, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi gaya itu sendiri. Nah, pernahkah kamu bermain kelereng? Kelereng yang menggelinding dapat berhenti saat ditahan dengan tangan. Itu artinya benda yang bergerak menjadi diam ketika mendapatkan gaya. Nah, gaya juga dapat membuat benda bergerak menjadi lebih cepat. Contohnya, mobil mogok bergerak lebih cepat jika didorong oleh orang banyak. Benda bergerak juga dapat berubah arah dengan adanya gaya. Nah, untuk mengetahui gaya dengan gerak pada peristiwa sekitar, simaklah materi berikut dengan seksama. Ya. Pengaruh gaya terhadap gerak benda itu ada 5 yang akan kita pelajari. Yang pertama, gaya menggerakkan benda diam. Kemudian, gaya mendiamkan benda gerak. Lalu, gaya mengubah kecepatan gerak benda. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Dan yang terakhir adalah gaya mengubah bentuk benda. Nah, yang pertama, gaya menggerakkan benda diam. Apakah yang menyebabkan benda bergerak? Coba perhatikan gambar. Nah, bagaimana caranya agar buku itu dapat bergerak? Ya, buku tersebut akan bergerak jika kita menarik atau mendorongnya. Jadi, tarikan atau dorongan yang diberikan pada buku disebut dengan gaya. Ya, benda dapat bergerak jika diberikan gaya. Nah, contoh lain gaya dapat mengubah benda diam menjadi bergerak adalah ketika kita menendang bola. Bola yang awalnya diam menjadi bergerak karena ditendang. Kemudian, mendorong meja. Meja yang awalnya diam menjadi bergerak karena mendapatkan gaya dorong. Lalu, menarik kursi. Kursi yang awalnya diam menjadi bergerak karena mendapatkan gaya tarik. Membuka pintu. Pintu yang awalnya diam menjadi bergerak terbuka karena didorong atau ditarik. Dan contoh selanjutnya adalah memindahkan pot bunga. Ya, pot bunga yang awalnya diam menjadi bergerak karena kita pindahkan. Lalu yang kedua adalah gaya mendiamkan benda gerak. Nah, kamu tentu pernah bermain sepeda. Ketika kamu sedang asik mengendarai sepeda, apa yang kamu lakukan untuk menghentikan gerakan sepeda? Ya,
kamu pasti akan menarik rem sepeda. Rem sepeda memberikan gaya hambat pada roda sepeda, sehingga roda sepeda akan melambat sebelum akhirnya berhenti berputar dan mengakibatkan sepeda akan berhenti bergerak. Nah, contoh lain gaya yang dapat mengubah benda bergerak menjadi diam adalah kiper menangkap bola. Bola yang awalnya bergerak dari atas ke bawah menjadi diam karena ditangkap seorang kiper, lalu mengerem sepeda motor. Ya, sepeda motor yang awalnya bergerak menjadi diam karena gaya gesek yang ditimbulkan oleh pengereman. Lalu ada mematikan kipas angin. Kipas angin yang awalnya bergerak menjadi diam karena arus listrik dimatikan. 3. Gaya mengubah kecepatan gerak benda. Nah, mobil mogok yang didorong oleh 10 orang akan lebih cepat bergerak dibandingkan dengan mobil yang didorong oleh 5 orang. Mobil yang didorong oleh 5 orang lebih cepat bergerak dibandingkan dengan mobil yang didorong oleh 1 orang. Nah, berarti semakin banyak orang yang mendorong, maka semakin besar gaya yang diberikan. Artinya, semakin besar gaya yang diberikan, semakin cepat pula benda tersebut bergerak. Ya. Yang keempat, gaya mengubah arah gerak benda. Pernahkah kamu menyaksikan pertandingan sepak bola? Nah, seorang pemain dapat menendang bola dari sudut lapangan ke arah tengah lapangan. Ada juga pemain yang menyundul bola ke arah gawang. Nah, sundulan dan tendangan tersebut merupakan bentuk gaya. Peristiwa sundulan dan tendangan menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah arah gerak suatu benda. Oke, yang kelima adalah gaya mengubah bentuk benda. Contohnya adalah karet yang ditarik akan merenggang. Panjang karet menjadi lebih panjang dari sebelumnya. Karet menjadi melar karena dikenai gaya. Hal ini menunjukkan bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, contoh lain dari gaya mengubah bentuk benda adalah plastisin. Ya, plastisin jika ditekan bentuknya maka akan berubah. Plastisin merupakan bahan yang mudah berubah bentuk. Jika plastisin kita tarik atau dorong, maka bentuknya akan berubah mengikuti gaya yang kita berikan. Jadi, di sini gaya dapat mengubah bentuk suatu benda, ya. Oke, Nanda, sekian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan japri melalui WA ataupun tulis pertanyaan di kolom komentar, ya. Nah, jangan lupa meninggalkan jejak positif dengan like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Can anybody out there hear me?